Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali kakak bunda dapat bertemu dengan adik-adik semua hari ini. Walaupun melalui video streaming. Kakak bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Walaupun anak-anak beribadah di rumah saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun anak-anak semua masih di rumah saja, kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA. Nah anak-anak, petugas liturgos saat ini ada Kak Oya, ada Bunda Yeti, dan Kak Dandi. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 20 ayat 1. Bapa di surga mengasihiku. Sambil kita pakai gerakan ya Bunda. Ayo, Kak Oya. Ayo. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kakak mengajak anak-anak atau adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitab, catatannya maupun buku tulisnya ya. Pembacaan kali ini diambil dari Alkitab 2 Korintus 8 ayat 1-9. Yuk kita baca bersama-sama judulnya yuk. Meneruskan kasih karunia Allah. Bagus. Untuk menyambut pelayanan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223. Bait pertama, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dan kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk indahnya hari yang Tuhan beri. Saat ini kami memuji nama Tuhan, kami menyembah kebesaran nama-Mu. Dan kami akan membaca, akan mendengar, dan akan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, firman pada hari ini terdapat di 2 Korintus 8 ayat 1-9. Nah adik-adik kita baca sama-sama ya, yang menyatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan
menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kami. Sebab kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu, menyelesaikan pelayanan kasih itu sehingga ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kami ini. Hendak kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan pada hari ini. Firman pada hari ini berjudul meneruskan kasih karunia Allah. Judul perikop pada hari ini. Adik-adik, surat Rasul Paulus ya, adik-adik, yang kedua ini adik-adik diperuntukkan bagi jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus ini adalah jemaat Kristen yang mula-mula dari perkabaran Injil Rasul Paulus. Nah, surat ini adik-adik, surat Rasul Paulus ini mengingatkan sebagai jemaat yang besar dan kaya. Karena kota Korintus ini adik-adik, kota pelabuhan, kota pusat perdagangan. Kota pusat perdagangan, jadi sangat ramai adik-adik. Dan semua banyak orang dari suku bangsa datang ke kota Korintus. Nah, termasuk penduduknya ini adik-adik sangat kaya, terpandang, dan secara ekonomi rata-rata jemaat ini mampu adik-adik. Akibatnya adik-adik, setiap suku hanya memikirkan kepentingan sendiri. Karena adik-adik banyaknya suku bangsa yang datang di kota Korintus. Nah, adik-adik dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, Rasul Paulus, adik-adik lagi Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang berada di kota Korintus. Rasul Paulus ini adik-adik mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk yang mampu secara materi untuk membantu jemaat Kristen di Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan. Karena mereka sangat menderita ya adik-adik. Karena jemaat Korintus ini adik-adik belum menunjukkan kepedulian mereka kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang membutuhkan bantuan. Nah, di sisi lain adik-adik, jemaat Makedonia yang kecil ya adik-adik, yang kecil, bahkan termasuk jemaat yang miskin adik-adik, justru telah membantu dengan sungguh-sungguh untuk jemaat yang di Yerusalem yang kesusahan. Nah, adik-adik, apa sebabnya ya jemaat Makedonia ini penuh sukacita dalam memberi bantuan? Nah, adik-adik, karena jemaat Makedonia ini telah merasakan kasih karunia Allah yang luar biasa bagi mereka. Jadi, semua yang mereka lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar mau berbuat sama dengan jemaat yang ada di Makedonia. Nah, adik-adik, firman pada hari ini yang kita baca, yang kita dengarkan, kita diajarkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik, firman yang hari ini kita baca dan kita dengar, kita diajarkan satu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang.
Yang kedua, setiap orang percaya pada Tuhan Yesus meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang hanya bisa dilakukan oleh anak-anak, kakak bunda, dan jemaat yang hidup berpusat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana caranya ya? Kita selalu memberi pelayanan kepada semua orang. Ingatlah adik-adik bahwa apa yang kita punya termasuk harta orang tua kita adalah semuanya semata berkat Tuhan Allah, semuanya dari Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu adik-adik diharapkan untuk membagi berkat itu kepada semua yang membutuhkan. Seperti contoh begini, ketika adik-adik berbelanja dan adik-adik temannya tidak mempunyai uang, kiranya adik-adik yang mempunyai uang, adik-adik bisa berbagi kepada temannya yang tidak bisa berbelanja untuk memberikan dia sepotong roti. Begitu juga jika adik-adik sekolah, ketika teman-temannya itu pensilnya masih sudah kecil adik-adik, ternyata adik-adik mempunyai kelebihan pensil itu, kiranya adik-adik juga bisa berbagi kepada temannya yang pensilnya masih kecil, yang sudah kecil, yang digerot sampai kecil sekali. Nah, adik-adik bisa berbagi kepada temannya itu. Bukan itu aja adik-adik. Adik-adik juga bisa berbagi, memberi sumbangan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan, seperti sembako. Dan sembako itu seperti beras, ataupun juga alat-alat tulis, pakaian yang layak pakai. Nah, di masa pandemik ini, adik-adik juga bisa berbagi kepada teman-teman yang kekurangan. Nah, dengan melakukan semua itu, kita sudah berbuat melayani sesama dengan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum itu ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Nah, ini adik-adik kakak buat seperti ada kitab di dalam Amsal, yaitu Amsal 3 ayat 27 yang menyatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, adik-adik bisa membuatnya seperti gini, dan adik-adik bisa gantung. Dan semuanya itu adik-adik bisa ingat, dan adik-adik bisa melakukannya. Nah, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang telah disampaikan oleh kakak bunda Layan. Tapi harus diingat ya, ada tugas yang sudah diberikan oleh kakak bunda Layan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Kalau adik-adik kesulitan, minta tolong mama papanya ya untuk buat bersama-sama. Untuk merespon firman Tuhan, anak-anak kita menyanyi dari Kidung Ceria 83 ayat pertama. Karena kasihnya padaku. Kita mau doa syafaat, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami untuk boleh mengikuti ibadah IMPA di hari ini dengan baik. Tuhan berkati anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan di dalam keluarga, dimanapun mereka berada, baik dalam pikiran mereka, dalam berkata, dan juga melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan Yesus,
Tuhan berkati juga mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pendidikan mereka. Tuhan berkati dalam masa pandemi ini. Tuhan berkati sekalipun dalam proses belajar secara online. Tuhan berkati sehingga mereka dapat menerima setiap pelajaran dengan baik, menyerap, dan juga mereka dapat mempelajari semuanya dengan lancar. Karena Tuhan yang memberikan hikmat untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk gereja GPIB Maranatha. Tuhan berkati baik pendeta, presbiter, juga para pelayan dalam setiap pelkat, terutama buat pelkat PA. Tuhan berkati sehingga setiap proses yang boleh dilakukan oleh kakak dan juga bunda-bunda boleh dilakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan juga berkati setiap hal yang boleh disiapkan untuk pelayanan IMPA di minggu-minggu berikutnya. Tuhan berkati supaya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati baik dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Tuhan berkati Jokowi sebagai presiden sehingga diberikan hikmat dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pulau Bali. Tuhan berkati sehingga dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan juga berkati supaya semua hal di Pulau Bali boleh berjalan dengan baik kembali. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dalam masa pandemi ini yang belum berakhir. Tuhan berkati semua penanganan baik secara tenaga medis, juga obat-obatan yang terus untuk dicari, dan untuk proses pemulihan baik yang sakit. Tuhan berkati sehingga semuanya ini boleh cepat berlalu dan semua boleh kembali normal karena Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ke depan, kiranya Allah memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka boleh diberikan hikmat menjalani minggu ini dengan sukacita dan semangat. Semua doa dan harapan kami bawa dalam doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 205 bait pertama. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah, adik-adik, persembahan yang tadi adik-adik sudah diberikan, nanti minta tolong mama papahnya ya untuk antar ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama Kidung Ceria 269 bait yang pertama, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus.
Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang amat baik, kami mengucap syukur atas setiap berkat-berkat dan anugerah yang selalu Tuhan Yesus berikan tiap-tiap hari. Terimalah persembahan syukur dari anak-anak kami, dan jadikanlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Serta berkati anak-anak kami semua dalam belajar di rumah. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menuntun, menyertai, dan melindungi kami semua bersama keluarga terkasih. Inilah doa sembahyang kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu pelayanan anak sudah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Immanuel. Hitungan ketiga kita ucapkan Immanuel ya. Yuk, 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.